wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sekalian sama saya bawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap Dewan Guru MI Al-Hikmah, khususnya Abdul Afos, Bapak Kepala Madrasah, rahimakumullah, dan anakku sekalian yang saya banggakan, langsung saja, tidak berlama-lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, ya, untuk bisa bermuwajahah di tempat, di majelis yang mulia ini, yakni dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan semacam itu, ya. Semoga kehadiran kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal sholihan maqbulan, amin Allahumma amin, dan mendapatkan barokah di bulan suci Ramadan, amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, Bapak Ibu guru dan anak-anak, benar-benar diakui beliau sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat beliau nanti, khususnya ketika di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Baik, anak sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Muna tadi, ya, besok akan ada beberapa soal dari materi yang disampaikan oleh Pak Samsul dan Pak Gufron. Untuk yang sesi 2, yang Pak Gufron, ini tidak hanya besok, nanti setelah selesai pun akan saya berikan evaluasi. Ya, nanti akan saya berikan pertanyaan yang bisa akan mendapatkan hadiah. Mau ada? Nah, mau ya? Halo, yang perempuan juga. Nanti yang bisa menjawab soal diberi hadiah, mau enggak? Kalau mau berarti kuduan anteng yang pertama, yang kedua didengarkan materinya, dan nggak sampai ketinggalan. Oh, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini yang kedua, Pak Gufron akan menyampaikan materi terkait dengan salah satu rukun Islam. Ke berapa ya? Coba bersama-sama. Rukun Islam ada berapa? Islam apa iman? Nah, Islam ada berapa? 5 apa 6? Angkat tangan. Apa? Bisa. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Coba 1 sebutkan. Syahadat, 2, 3, 5 sih. 5 atau 6? 5. Kalau rukun iman ada 6. Diulangi lagi ya. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2, 3 zakat, puasa, 5 haji ke Baitullah. Kalau rukun iman ada berapa? 1 iman kepada, 2 kepada melihat Allah, 3 kepada kitab Allah, 4 kepada Rasulullah, tidak salah, 5 kepada pondok dan
kota. Ya, 5 kepada hari kiamat. Bon. Itu untuk mukadimahnya ya. Jadi artinya materi yang akan saya sampaikan. Lalu saya ulangi lagi, materi yang mau Pak Fon sampaikan ini berkaitan dengan rukun Islam yang ke berapa tadi zakat tadi? Ketiga. Oh, tentang zakat ada beberapa poin-poin yang saya sampaikan. Nanti materinya sederhana, tolong didengarkan. Oke. Yang pertama, tentang definisi. Halo, persiapan ditulis materi ini. Pengertian atau definisi zakat. Zakat adalah gimana contohnya? Ya, zakat fitrah langsung spesifik. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim. Saya ulangi lagi. Zakat fitrah adalah yang bawah aja, ya. Nanti yang bawah cukup didengarkan sama diingat-ingat, oke? Insya Allah bisa. Saya ulangi lagi. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan untuk semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ya, sebagai atau diperuntukkan untuk santunan kepada orang-orang miskin. Oke, saya ulangi lagi, untuk santunan kepada orang-orang miskin sebagai tanda berakhirnya bulan suci Ramadan. Sekali lagi, sebagai tanda berakhirnya bulan suci Ramadan dan tujuan manfaatnya, saya nanti ulangi lagi, yakni sebagai pembersih atau membersihkan dari hal-hal yang mengotori puasa. Nah, ini lebih ke manfaatnya. Saya ulangi lagi, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim muslimat sebagai bentuk santunan kepada fakir miskin sebagai tanda berakhirnya bulan suci Ramadan, dan terakhir manfaat gunanya sebagai pembersih kita, ya, pembersih bagi yang berzakat dari apa? Dari kotoran-kotoran puasa kita atau puasa-puasa pada bulan suci Ramadan. Itu pengertiannya. Berarti untuk kesimpulan pengertiannya, semua orang muslimat lanang wedok gede cilik tuwek nom semuanya punya kewajiban untuk zakat fitrah. Itu dulu. Yang kedua, dimanfaatkan, digunakan, ditujukan untuk memberikan santunan kepada fakir miskin. Poin yang ketiga, zakat fitrah adalah sebagai penanda berakhirnya bulan suci Ramadan, dan terakhir untuk manfaatnya sebagai pembersih dari kotoran-kotoran ketika kita berpuasa. Nanti aja lagi. Ini sudah. Berikutnya tentang syarat wajibnya. Ya, setiap aktivitas keagamaan, contohnya sholat, puasa, haji, dan termasuk zakat, itu tidak terlepas ada yang namanya syarat wajib. Apa? Ada syarat wajibnya. Tulis yang satu, yang pertama, syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, tentunya satu, beragama Islam. Apa yang pertama? Beragama Islam. Yang kedua, sudah. Yang kedua, waktu penyerahannya paling lambat adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sekali lagi, penyerahannya, ya, tasorufannya
itu maksimal waktunya adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi baru namanya pas takbir Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, itu ya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang ketiga sebagai syarat wajibnya adalah kelebihan makanan. 3 kelebihan makanan. Apa maksudnya? Memiliki kelebihan makanan pokok. Kapan Pak itu waktunya? Pada malam dan siang hari raya untuk dirinya sendiri yang muzakia, yang zakat, dan untuk keluarga. Begini anak-anak, ayo saya jelaskan. Selama seseorang itu malamnya dan siangnya ketika Idul Fitri masih mempunyai makanan cukup bagi dirinya dan juga keluarganya, maka orang tersebut masih kewajiban untuk zakat fitrah. Kecuali ya, mohon maaf ya, kalau misalnya memang tidak ada yang dimakan atau tidak punya harta yang lebih, maka tidak diwajibkan zakat fitrah. Paham ya? Artinya begini, semua orang wajib kecuali memang benar-benar tidak mampu. Sampai digambarkan kok cek duwe jatah makanan satu kali saja di malamnya sampai siangnya hari itu, maka masih punya kewajiban zakat fitrah. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, tentang kewajiban tanggungan, yakni wajib membayar zakat untuk diri sendiri dan untuk atau bagi orang yang masih dinafkahi seperti anak dan istrinya. Halo, anak sekalian, kalau anak-anak ini masih kewajibannya orang tua, maka nanti yang meniatkan zakat adalah kedua orang tua. Halo, paham ya? Kenapa? Karena anak-anak masih menjadi tanggungan kedua orang tua. Halo, bisa dipahami? Nih, maka nanti ketika meniatkan, nanti yang meniatkan adalah kedua orang tuanya. Jadi anak-anak nanti latihan niat tidak apa-apa. Nih, ketika di sini misalkan untuk melatih memahami teknis atau caranya zakat, misalnya niatnya bagaimana, doanya bagaimana, boleh untuk latihan niat. Tapi niat yang menjadi niat utama kewajibannya kalau anak-anak adalah dari kedua orang tua. Bisa dipahami ya? Yang ketiga adalah besarannya atau berapa ukurannya. Ukuran zakat fitrah adalah makanan pokok di daerah masing-masing. Lendung ini, di Jawa, di Indonesia yang dari beras. Berapa Pak? Ukurannya 1 sok. Bahasanya 1 sok. Berapa 1 sok itu? Kalau diukur menjadi kilo, itu sebesar 2,7 atau dibulatkan menjadi 3 kilo beras. Ayo saya ulangi lagi, 1 sok sama dengan 2,7 sampai dengan 3 kilo beras. Itu adalah besaran ukuran zakat fitrah untuk masing-masing pribadi. Berikutnya, tadi definisi sudah, kedua syarat rukunnya, syarat wajibnya. Yang ketiga adalah tentang rukunnya. Coba poin ketiga, rukun zakat fitrah yang terakhir. Ya, rukun zakat fitrah yang pertama. Tulis 1 niat. Rukunnya niat. 1 niat. Bagaimana caranya?
Cara niatnya wajib diniatkan ketika menyerahkan zakatnya. Saya ulangi lagi, rukun yang pertama adalah niat. Bagaimana Pak caranya? Wajib diniatkan ketika bersamaan dengan menyerahkan zakat. Bawa zakat, kemudian langsung diniati sekalian. Enggak ditunda dulu di delosi niati kali boten. Tapi saat itu juga ketika zakatnya dibawa, ketika disampaikan langsung diniati. Yang kedua, harta. Ya, tadi yang kedua, harta yakni adanya makanan pokok. Adanya makanan pokok yang setara atau senilai satu stok. Oke. Yang kedua, harta yakni adanya makanan pokok atau uang, maaf, atau uang yang setara senilai satu stok. Misalnya kalau 3 kilo mungkin sekitar berapa Bu? 50.000, betul sampai. Di antawis 50.000 ya. Itu semisal semacam itu. Oh, yang ketiga adalah muzaki. Oh, saya ulangi lagi, rukun dalam zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama niat. Niatnya tadi sudah. Yang kedua ono barangi, beras atau semacamnya. Ya. Beras juga 7 sampai 3 atau 3 kilo atau senilai atau uang senilai 3 kilo yang kedua. Rukun yang ketiga adanya muzaki. Siapa muzaki? Muzaki adalah orang yang berzakat. Halo? Muzaki artinya orang yang zakat atau yang menzakatkan fitrah tadi. Yang keempat, yang terakhir adalah mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Halo? Mustahik adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Yang jumlahnya ada berapa? Ada 8. Saya ulangi lagi, mustahik yang keempat adalah mustahik. Mustahik artinya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Ada berapa Pak kategorinya? Ada 8. Yang pertama, fakir. Ya. Yang pertama fakir. Yang kedua miskin. Nanti saya jelaskan. Sebentar. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil. Amil adalah pengurus atau pengumpul dan pembagi atau pendistribusi dari zakat yang diangkat secara resmi dari pemerintah. Oh, itu aja ditulis amil yang lain. Nanti saya jelaskan. Yang keempat, mu'alaf. Tahu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Gitu. Kemudian yang kelima adalah riqab. Riqab itu hamba sahaya atau budak. Kalau zaman sekarang pun tidak ada, ya. Riqab, ditulis riqab online. Yang keenam, gharim. Termasuk apa ya? Masuk. Saya jadinya angsuran, gimana? Gharim bukan ya? Gharim itu artinya orang yang mempunyai banyak hutang, ya. Intinya seperti itu, Bon. Yang ketujuh, fisabilillah. Lagi fisabilillah,
orang yang berjuang di jalan Allah. Banyak kategori lagi dulu. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang bepergian jauh, atau istilah mudanya seperti musafir, ya, musafir atau Ibnu Sabil, orang yang bepergian atau musafir. Tentunya dengan tujuan untuk bukan untuk maksiat tujuan pergiannya. Bon, saya bahas satu persatu sebentar terakhir. Okay? Yang pertama tentang fakir. Mustahik yang 8 tadi, satu fakir. Apa sih fakir itu? Fakir adalah orang yang sangat amat kesusahan dalam hidupnya, dalam ekonominya. Okay? Tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Mohon maaf. Misalnya di sekitaran kita mungkin ada orang yang tidak mampu secara ekonomi, makme terus kangelan. Untuk memenuhi hajatnya makanan saja sudah kesulitan. Ditambah lagi, misalkan dalam keadaan sakit, wis boten gagah. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhannya tidak mampu secara fisik, maka yang demikian itu namanya fakir. Halo, fakir, namanya fakir. Yang kedua adalah miskin. Apa sih orang miskin itu? Orang yang mempunyai harta, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ibarat yang paling gampang, untuk kebutuhan dasar, mohon maaf, untuk makan itu pun tidak bisa, gak mesti, maksudnya gak karena dijaga loh. Pagi ini saya bisa makan, besok bisa makan apa enggak, sorenya bisa, mungkin malamnya belum tentu bisa makan lagi untuk kebutuhan dasar. Okay. Ini yang termasuk kategori miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah seperti kepanitiaan dalam kepengurusan zakat, namun sifatnya resmi, diberikan surat keputusan atau SK dari pemerintah. Ya, sekali lagi, amil adalah yang menjadi kepanitiaan, yang ngurusi, yang ngelompokno, yang mendistribusikan, yang juga diberikan surat keputusan atau di SK-kan secara resmi dari pemerintah. Itu amil. Kemudian yang keempat adalah orang yang baru masuk Islam. Saya kira sudah paham semua, mu'alaf. Kemudian 5, rikob, hamba sahaya atau budak. Ini lebih ke zaman biyen nggih, Cah. Saniki pun boten wonten. Nomor 6, gharim, orang yang sangat banyak hutangnya. Artinya untuk mengembalikan hutangnya ini sangat sulit. Kalau ibaratnya hutang sampai nangoni kecekak sampai tenggorokan. Dan untuk mewujudkan pemenuhan hutangnya, untuk mengembalikan itu sangat kesulitan. Maka yang seperti ini termasuk kategori mustahik. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah ini definisinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau sekarang anak-anak mengikuti berita perang, ya, perangnya Iran sama perang Amerika, maka orang-orang Iran yang Islam, Muslim, perang itu namanya jihad fisabilillah. Ini pengertian yang secara khusus, secara umum ya, secara umum deh. Namun bisa diluaskan lagi pengertiannya. Setiap kegiatan yang sifatnya adalah untuk li'iqla'i kalimatillah, ya, untuk dakwah agama Islam dan berkaitan dengan syariat agama Islam. Seperti hanya contoh di dunia kesehatan, di dunia pendidikan,
Nah, ini termasuk kategori orang-orang disabilitas dan sebagainya. Yang terakhir Ibnu Musafir adalah orang-orang yang bepergian atau musafir ketika pada bulan suci Ramadan saat itu. Buat anak sekalian yang saya muliakan, ini materi terakhir yang saya sampaikan. Ya, sudah cukup ya, saya kira sudah jam 10. Nanti sebagai evaluasi akan saya berikan pertanyaan yang anak-anak tulis, nanti yang bisa akan mendapatkan hadiah. Ya, enggak, sebelum selesai, coba dari yang laki-laki dulu 2. Coba yang dari kelas 5 kelas 6. Kelas 5. Kelas 5 dan kelas 6 2 anak berdiri, saya berikan soal. Ayo sebarang semua jenenge iki. Agak. Basta. Nih, enggak apa, ayo. Berdiri. Berdiri enggak apa. Ini kita lagi selesai. Yang pertama, soal yang pertama tentang materi kita tentang zakat. Coba Mas Azka, apa pengertian dari zakat fitrah? Silakan dijawab. Boleh menjawab, boleh dibaca. Ini kan, Azka. Zakat fitrah adalah zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada semua muslimat. Ada lagi? Terus Sebagai bentuk satun kepada fakir miskin. Sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan. Berakhirnya bagi tanda berakhirnya bulan Ramadan. Terakhir untuk membersihkan diri dari noda puasa. Dah. Oke. Betul ya? Zaman lagi. Aska. Yang kedua, satu lagi. Ayo satu lagi. Enggak ada. Apa ya? Bisa perempuan aja, perempuan. Ayo 2 anak. Ayo 2 anak berdiri. Pakai soal. Enggak mau. Weh, saya enggak mau berarti soalnya buat besok aja nggih. Nggih. Obat dunia enggak lebih hadiah ya. Ngapunten. Baik anak sekalian, coba semuanya duduk dulu dengan baik, kita akhiri dan kita berdoa. Coba semuanya yang belakang, ayo lenggasi kabinet, ayo. Ya, itu tadi materi yang kedua dari Pak Gufron tentang zakat fitrah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Dan semoga belum. Kalau ada yang berdiri, durasi waktunya tambah kalau belakang. Ya. Semoga kegiatan ini kita semuanya mendapatkan barokahnya bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa baca al-asr wa akhir majlis al-abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.